Kaget tiba-tiba dapat WA penagihan dari pinjol, padahal teman-teman tidak pernah mengajukan pinjaman online. Nah, kira-kira apa yang terjadi dan gimana solusinya? Ini ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, teman-teman, ini ada memang modus penipuan yang mana ya sengaja melakukan penipuan kayak gitu. Nanti teman-teman ujung-ujungnya diminta untuk install APK tertentu. Ujung-ujungnya teman-teman HP-nya akan dihack. Hati-hati ya. Lalu kemudian ada juga modus lainnya, yaitu ya modus untuk memeras kalian. Mungkin ini mirip-mirip seperti penipuan, tapi ya sebenarnya memang nggak beneran terjadi ada penagihan. Jadi dia pura-pura aja dan neken kalian kayak gitu ya. Nah yang ketiga, ya memang apes-apesnya kalian HP-nya sudah dihack, terus aplikasi pinjol kalian itu udah dipakai untuk mengajukan pinjaman online, uangnya nggak masuk ke kalian dan lain sebagainya. Nah modus kayak gini tuh macam-macam ya. Ada yang uangnya masuk ke kalian dulu, terus si pinjolnya itu pura-pura nelpon ya. Ada oknum yang ngaku-ngaku dari pinjol pura-pura nelpon kalian, suruh balikin duitnya, nanti akan dihanguskan pinjamannya gitu ya teman-teman ya. Yang mana ternyata bukan masuk ke rekening si pinjolnya, tapi rekening ke kantong mereka pribadi. Ada juga kasus-kasus seperti itu. Oke, anggap aja untuk penipuan kita nggak usah bahas karena teman-teman cukup perlu berhati-hati aja. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah kalau memang beneran terjadi tiba-tiba kalian mendapatkan WA penagihan dan kalian dianggap utang dan kalian harus bayar, apa yang harus teman-teman lakukan ya. Oke. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, teman-teman tentu saja yang harus teman-teman lakukan adalah cross check. Ngecek ulang, bener nggak ini transaksi terjadi? Kapan? Dan transaksinya terjadi kemana? Cairnya di rekening siapa? Cara paling cepat adalah teman-teman tinggal menghubungi customer service dari si pinjolnya. Kalian bisa telepon tuh customer service pinjolnya. Teman-teman bisa tanyakan, teman-teman bisa cek ulang semuanya. Kapan pengajuannya, kok bisa ada tagihan, padahal kalian nggak mengajukan dan lain sebagainya. Biasanya ini sebenarnya terjadi itu di pay later ya. Kalau misalnya untuk di aplikasi-aplikasi pinjol pada umumnya itu masih agak susah tuh dibobol. Tapi kalau pay later karena memang penggunaannya adalah mirip-mirip seperti kartu kredit, jadi kayak lebih gampang gitu. Karena kan dipakai untuk belanja gitu ya. Jadi nggak membutuhkan rekening yang uangnya tuh harus cair ke rekening seseorang dengan nama tertentu. Nah kalau udah kayak gini ceritanya ya teman-teman harus perjuangkan bahwa kalian harus perjuangkan bahwa bukan kalian pelakunya. Kalian harus lapor ke polisi, kalian harus infokan ke pinjolnya, kasih ke pinjolnya bukti kalian udah lapor polisi juga. Itu akan jauh lebih enak sih ke depannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segitu ada ya apa yang bisa saya sampaikan. Intinya kalian harus berjuang. Minimal kalian ke kantor polisi, laporkan hal ini terjadi untuk menyatakan aja bahwa kalian bukan pelakunya. Ya, biar nanti pihak pinjolnya mau menginvestigasi. Karena kalau tidak, pinjol tidak akan mau tahu dan meminta kalian untuk terus membayar. Nah, seenggaknya kalau kita udah lapor polisi, kita bisa minta bantuan untuk dilakukan investigasi. Ya, nggak usah dari polisinya dari aplikasi pinjolnya dulu. Biar mereka tahu sumber masalahnya itu ada di mana sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak usah panik dulu, bisa kalian pelan-pelan kalian selesaikan. Jangan kabur-kaburan, kalian nggak salah, insya Allah pasti akan baik-baik saja ke depannya. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.